sampai dikatakan dalam satu riwayat, sayati zamanun la an yurabbiya rajulun jarwan khairun min an yurabbiya waladan min sulbih. Akan datang nanti satu zaman di mana seseorang di zaman itu lebih pandai mendidik, maaf, binatang anjingnya daripada anak kandungnya sendiri. Dia lebih pandai mendidik binatang burung bionya atau kucingnya yang dipeliharaan di rumahnya daripada anak kandungnya sendiri. Ini zaman, makanya orang seperti ini di zaman seperti ini langka. Mestinya orang-orang yang hidup di zaman ini hidup di zaman Faqih Muqaddam, di zaman Imam Haddad. Syaka rajulun ila Sayyidina Umar ibn al-Khattab Amiril Mu'minin an uquq ibnih. Pernah ada satu orang laki-laki, seorang bapak mengeluhkan, melaporkan kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab Amirul Mukminin akan kedurhakaan anaknya kepada dirinya. Fa'ahdarahu Umar ibn al-Khattab, fastahdarahu Umar ibn al-Khattab, lalu Sayyidina Umar ibn al-Khattab meminta agar anaknya dihadirkan. Fa'ahdirhu li, hadirkan anakmu di hadapanku. Bapaknya pulang, tuntun anaknya di hadapan Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Ketika di hadapan Sayyidina Umar ibn al-Khattab ditanya oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab, apakah ini bapakmu? Ya. Kau anaknya? Ya. Kenapa kau durhaka kepada bapakmu begini dan begini? Tidak mungkin, di Quran sudah mengatakan begini. Allah Ta'ala berfirman, Nabi kemudian menyampaikan di dalam hadis dan sabdanya, para ulama sudah banyak menyampaikan petua dan nasihatnya. Tidak boleh seorang anak durhaka kepada orang tuanya, apalagi kepada ibunya, apalagi kepada ayahnya. Tidak cukup sampai di sini, sang anak kemudian mengatakan, kalau seorang anak wajib bakti kepada bapaknya, apakah ada seorang ayah yang harus memenuhi haknya kepada anaknya? Ada. Apa di antaranya? Setidaknya camkan, an yakhtara ummah wa an yuhsina ismah wa an yu'allimahul kitaba was sunnah. Seorang ayah wajib harus memilihkan ibu buat anak-anaknya kelak ketika dia melahirkan anaknya, seorang perempuan yang salihah, perempuan yang kenal dengan kebaikan, perempuan yang kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicatat oleh anak tersebut, dicamkan dia. Yang kedua, wa an yuhsina ismah, memilihkan nama dengan nama yang terbaik. Khairul asma'i ma ubbidtum muhammad. Taruh nama Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, Mustafa, Ahmad dan lain sebagainya. Catat sang anak. Dan yang ketiga, ajari anakmu Al-Quran, ajari anakmu sunnah Nabi Muhammad, ajarkan kepada anakmu at-tawakkul, tawakal kepada Allah, ajarkan kepada anakmu adab, bagaimana ketika dia bersalaman dengan orang tua, bagaimana ketika dia makan dengan orang tuanya, dia harus mengenakan baju seperti apa, tatkala dia ke masjid, baju apa yang harus dia kenakan, selendangkah, imamahkah, minyak wangi yang seperti apa yang harus dia kemudian dia pakai, langkah bagaimana. Ini kan dicontoh. Tarbiyah kita adalah tarbiyah tidak dengan menulis, tidak dengan hanya menghafal, tapi melihat. Harus dengan melihat. Seorang ayah mencontohkan anaknya begini, anaknya akan melihat bagaimana ayahnya melangkah, bagaimana ayahnya sholat, bagaimana din, bagaimana ayahnya berzikir, ayahnya mengaji Quran, ayahnya membaca ratib, ayahnya duduk ada di majlis maulid, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. An yu'allimahul kitab was sunnah, ajarkan kepada anak-anakmu Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad SAW. Ibunya berjilbab, anaknya pasti berjilbab. Ibunya buka kerudung, anaknya juga akan buka kerudung. Anak ibu, bapaknya nggak pernah ada di majelis, bapaknya ada di stadion bola, ya bagaimana anaknya ada di majelis? Sudah gitu bapaknya mengancam anaknya, kalau kamu sampai tidak hadir majelis, awas, gak dapat makan kau hari ini. Man, bapaknya hadir di stadion bola, sedangkan anaknya disuruh hadir. Gak mungkin terjadi. Anak akan mencontoh bagaimana perilaku bapaknya. Fil aba fil abna, apa yang ada sama bapaknya ada sama anaknya. Sirril ab fibnih, rahasia bapaknya ada sama anaknya. Lalu kemudian sang anak mengatakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, berhenti sampai di sini ya Amirul Mukminin, saya akan koreksi. An yakhtara ummah, kau katakan bahwa pilih ibu yang baik,
ibu yang salehah, ibu yang mukminah, arifah billah, ketahuilah ibuku kafirah, majusiyah, zinjiyah. Ibuku seorang wanita yang kafir, majusi, penyembah api. Bagaimana aku bisa bakti kepada dia? Gak pernah dididik. Dan yang kedua kau katakan kepada aku dengan nasihatmu adalah hendaknya seorang ayah memilihkan nama buat anaknya dengan nama yang baik. Boleh nama Muhammad, silakan, nama Ahmad, nama Mustafa yang perempuan, Said Fatimah, Khadijah, Aisyah dan lain sebagainya. Ketahuilah nama yang disematkan oleh bapakku kepada aku adalah Ju'al ay khunfasa. Namaku adalah kumbang yang terbang ada di atas lampu. Bagaimana aku akan berhenti ada di dalam rumah untuk ngaji? Wah, aku sering keliaran ke jalan, datang ke sana, datang ke sini, ke warteg, ke warung, ke swalayan, ke restoran, ubyang-ubyung sama yang lain dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, bapakku nggak pernah ngaji Quran, bagaimana akan mengajarkan kepada aku Al-Quran wa an yu'allimahul kitab wa sunnah. Marah Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ya hadza laqad aqaqtahu qabla an ya'uqqak wa asa'ta ilaihi qabla an yusi'a ilaik. Kau telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepada kamu, dan kau telah berbuat jahat buruk kepada anakmu sendiri sebelum anakmu berbuat jahat dan buruk kepada dirimu. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam majlis maulid ini tidak hanya sekedar maulid yang kita bisa dengarkan, tidak hanya sekedar maulid yang kemudian kita dendangkan lalu kita nikmati begitu saja, tidak, tapi kita pulang coba bawa uswah qudwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, baik di dalam akhlaknya, sifatnya, perangainya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasul bersama dengan istrinya bagaimana, tatkala Rasul bersama dengan anak-anaknya bagaimana, tatkala Nabi bersama dengan para sahabatnya bagaimana, tatkala Nabi ketika perang bagaimana. Jangan jauh-jauh ke Nabi, bagaimana Habib Taufik bersama dengan istri dan anak-anaknya, bagaimana ketika beliau berceramah, bagaimana ketika beliau duduk, bagaimana ketika beliau berpakaian, bagaimana dan bagaimana. Coba contoh. Karena yang tidak bisa kita memandang Nabi Muhammad kecuali kita bisa memandang guru kita, dan dia adalah gerbang kita antara kita dengan Rasulullah. Dekatnya kita dengan Nabi Muhammad ya lewat beliau. Yang bisa mendekatkan kita dan menggandeng kita insya Allah ke gerbang Nabi Muhammad adalah tangan guru-guru kita, asyakhuna, syuyukhuna, masyayikhuna, insyaallah habaibuna, dan guru-guru kita, kedua orang tua kita yang saleh. Semoga Allah Ta'ala mudah-mudahan menyampaikan kita kepada derajat yang tinggi, yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mendapatkan ridhanya Allah Ta'ala. Dan Allah tidak kesudahi umur kita kecuali Allah Ta'ala kesudahi umur kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah tidak bangkitkan kita dari majlis yang mulia pada pagi hari ini terkecuali Allah Ta'ala hapus semua dosa-dosa kita. Allah Ta'ala terima semua taubat kita. Allah Ta'ala jadikan insyaAllah amal kita pada pagi hari ini adalah amal yang bisa menyampaikan kita ke pintu surga Firdaus al-A'la bijiwari khairil bariyah wassadatil alawiyah. Dan Allah Ta'ala mudah-mudahan berikan kepada kita umur yang panjang, ma'asihah wal afiyah fi ta'atillahi wa ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bakti kita kepada agama kita, bakti kita kepada guru-guru kita dan kedua orang tua kita. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jangan kita hanya minta umur panjang, tapi minta afiyah. Salul afiyah ba'dal yakin. Mintalah kau kepada Allah Ta'ala setelah keyakinan yang kuat, minta afiyah. Mata kau gunakan untuk melihat Al-Quran, afiyah. Mungkin kita punya mata tapi tidak afiyah, sehat. Kita bisa melihat, tapi apa yang kita lihat? Kita punya telinga bisa mendengar, sehat telinga kita, tapi tidak afiah. Apa yang kita dengar? Kita punya tangan, sehat kita bisa mengambil, tapi tidak afiah. Apa yang kita ambil? Kita punya kaki, mungkin sehat bisa melangkah bahkan berlari, tapi langkah kaki kita kemana? Ke masjid kah apa ke majelis? Apakah ke tempat-tempat yang maksiat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka mintalah kepada Allah Ta'ala afiah yang sempurna, zahiran wa batinan, dan permintaan kita hanyalah satu kepada Allah Ta'ala, ya Allah, jangan kau matikan kami terkecuali engkau telah ridhoi kami ada di majlis seperti ini. Janganlah kau wafatkan kami dan kau pejamkan mata kami di akhir hayat hidup riwayat hidup kami, ya Allah, sebelum kau perlihatkan kami wajah suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau fil manam,
وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعلنا بتذكيرك منتفعين ولكتابك وسنة رسولك متبعين وعلى طاعتك مجتمعين وتوفنا مسلمين مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم ادفع عنا شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين بما شئت عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والقحط والجور والفتن والوباء وسائر أنواع البلاء من بلادنا هذا إندونيسيا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.